Kalian tahu gak sih apa itu atom? Bukan atom yang itu mah bom atom ciptaan Oppenheimer. Nah, ini yang gua maksud. Atom, suatu objek terkecil di alam semesta di mana intinya tersusun dari kumpulan proton dan neutron serta para elektron-elektron yang mengelilinginya. Sekilas dari bentuknya, atom ini seperti tata surya di mana matahari adalah intinya dan planet-planet sebagai elektronnya. Tapi pernah gak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana dan oleh siapa benda terkecil di dunia ini ditemukan? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, putar dulu dong intronya. Hearts been screaming, smile if you having fun tonight. Then do what you feel, but push inside. Move your body now, stop, take a breath and fill your glass up and raise your hands up. It's time to live your way to the club with the glamorous lips. You feel like makeup. Partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani yaitu Leucippus dan Demokritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani yaitu Leucippus dan Demokritus mengatakan bahwa setiap atau semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Kata atom sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata atomos yang berarti tidak dapat dibagi-bagi atau dalam kurung indivisible. Perkembangan teori atom dibagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama atom Dalton, 2 atom Thomson, 3 atom Rutherford, 4 atom Bohr, dan yang kelima mekanika kuantum. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Isi teori atom John Dalton adalah seperti berikut. Namun dalam praktiknya teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan, diantaranya teori atom Dalton hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1886, Eugene Goldstein telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif dan yang sekarang kita kenal dengan nama proton. Sedangkan pada tahun 1897, seorang ilmuwan bernama Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang diberi nama elektron. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron dalam kurung kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif dalam kurung roti. Secara garis besar, teori atom John Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Inti dari teori atom Thomson ialah sama seperti teori atom Dalton, teori Thomson juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan dari teori atom Thomson. Perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen, muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Penemuan eksperimen ini diambil dari dua murid Rutherford, yaitu Hans Geiger dan MS Marsden. Ketika melakukan eksperimen, Rutherford membuat rancangan percobaan penembakan atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Setelah dipancarkan, hasilnya adalah radioaktif, yaitu ada yang dipantulkan, diteruskan, dan dibelokkan. Adapun beberapa inti atau garis besar dari teori atom Rutherford adalah
Meskipun teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori Rutherford masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu setelah teori atom Rutherford sudah mulai tersebar dan digunakan, para ilmuwan sepakat bahwa sebuah atom terdiri dari elektron dan inti atom. Teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itu adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna dan menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Dari kelemahan itulah, maka Bohr berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dan teori kuantum Planck, dan mengajukan teori atom yang saat ini dikenal dengan sebuah teori atom Bohr. Bentuk dari teori atom Bohr dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Dan lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Beberapa ahli mengatakan teori ini dengan sebutan teori atom Rutherford-Bohr. Pertemuan ini terjadi karena model atom Bohr merupakan modifikasi dari model atom Rutherford. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu namun dalam praktiknya teori atom Bohr masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori perkembangan atom yang terakhir ialah mekanika kuantum. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Borel. Menurut Louis de Borel, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekadar partikel, tetapi juga gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada peneliti yang bernama Werner Heisenberg. Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Let's give it a bigger explosion.